Kita pantau kondisi di pabrik siang ini dan proses identifikasi korban meninggal. Sudah bersiap dua jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya di sekitar lokasi pabrik di Bekasi dan juga Putri Oktaviani di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Pertama kita ke Audrey terlebih dahulu. Audrey, selamat siang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan? Selamat siang Dipo dan juga saudara, kurang lebih ini ada selama 12 jam waktu yang dibutuhkan oleh petugas Damkar Kota Bekasi untuk memadamkan api di pabrik pakan ternak Kota Bekasi ini. Dan saat ini sudah dilakukan pendinginan oleh tim Damkar. Untuk sampai kapan pendinginan ini, waktu untuk melakukan pendinginan ini dibutuhkan, ini masih belum bisa dipastikan oleh petugas Damkar karena memang api ini tadi pagi ini sempat masih ada timbul lagi titik-titik api kecil, sempat menyala lagi meskipun sebelumnya sudah dikabarkan padam, tapi dikarenakan kondisi cuaca yang cukup panas dan banyaknya bahan-bahan material yang mudah terbakar, ini tadi sempat ada titik-titik api kecil kembali menyala, namun saat ini api sudah dipastikan seluruhnya padam. Dan saat ini petugas Damkar masih fokus untuk melakukan pendinginan, dan untuk info lebih lengkapnya mari kita saksikan bersama pernyataan dari Divisi Petugas Rescue Damkar Kota Bekasi, Rifa SW. Yang saya temukan di lapangan itu kondisi sudah oke, sudah aman. Namun dari kami masih tetap penyisiran ya, untuk takutnya ada api susulan gitu. Tapi udah tahap pendinginan kok, dari tim kami udah bisa masuk kok dengan kondisi udah aman. Gitu. Langsung masih penyemprotan pendinginan, juga penyisiran pencarian korban. Takutnya ada yang katanya sih masih ada di dalam. Gitu. Sumber-sumber yang memicu api kembali timbul ya, satu hawa panas, kedua bekas-bekas yang masih belum tuntas, tumpuk-tumpukan itu, sehingga nanti takutnya memicu kembali lagi naik, ada timbul api lebih besar lagi. Dan memang kalau kami lihat pantauan sejak tadi pagi di depan pabrik pakan ternak di Kota Bekasi ini, selain ada petugas damkar, mobil petugas damkar begitu masih berlalu lalang keluar masuk pabrik, ini ada juga mobil ambulans yang masih bolak-balik masuk dan juga ada mobil jenazah. Namun memang tadi kami berusaha memastikan juga kepada petugas damkar apakah memang kehadiran mobil ambulans dan jenazah ini dikarenakan adanya lagi korban jiwa yang ditemukan. Namun sampai saat ini petugas damkar memastikan bahwa sesuai dengan informasi terakhir, korban ini masih dikatakan ada 9 korban jiwa dan 3 korban luka-luka dari insiden kebakaran di pabrik pakan ternak ini. Namun memang kehadiran mobil ambulans dan mobil jenazah tadi adalah bentuk antisipasi untuk berjaga-jaga sekiranya saat petugas damkar dan pihak kepolisian yang saat ini masih melakukan penyusuran di sekitar TKP, apabila ditemukan adanya tulang belulang atau ada korban jiwa lagi, ini bisa segera dibawa menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun sejauh ini kondisinya masih 9 korban jiwa dan juga 3 korban luka-luka. Dan juga mungkin 12 jam ini adalah waktu yang cukup lama dibutuhkan untuk pemadam kebakaran bisa memadamkan api, karena memang terdapat beberapa kesulitan yang dialami oleh para petugas damkar. Di antaranya yang pertama dikarenakan titik-titik api ini sempat tertimbun oleh barang-barang dari pabrik, begitu seperti ada seng baja, reruntuhan dari bangunan pabrik yang menimpa titik-titik api ini jugalah yang membuat petugas damkar cukup kesulitan untuk mengurai api yang timbul. Selain itu juga dikarenakan banyaknya bahan-bahan material yang mudah terbakar dan juga luas pabrik ini yang cukup luas. Kita ketahui luas pabrik dari pabrik pakan ternak ini adalah sekitar 1 hektare kurang lebih, di mana selain ada pabrik pakan ternak, di dalam satu lingkungan pabrik ini ada 2 pabrik lainnya, yakni pabrik minyak goreng dan pabrik margarin. Namun dipastikan oleh petugas damkar yang terbakar ini hanya pabrik pakan ternak, di mana selain itu juga dari petugas damkar ada 1 petugas damkar yang infonya kami terima sempat terkena semprotan cairan kimia ketika sedang melakukan penyelamatan. Hal-hal tersebutlah yang membuat petugas damkar ini cukup kesulitan dan membutuhkan waktu untuk memadamkan api. Dan juga saat ini kami masih menunggu tentunya untuk pernyataan resmi dari petugas damkar, baik itu dari pihak kepolisian juga
karena kami para awak media ini sangat terbatas sekali aksesnya untuk bisa masuk ke dalam. Kami hanya bisa memantau dari luar karena di dalam ini semua petugas damkar masih fokus melakukan pendinginan dan juga pihak kepolisian masih melakukan observasi di dalam dan juga penyisiran di sekitaran TKP. Dipo. Dengan saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan. Kita beralih ke Bekasi, ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Okta, bagaimana proses identifikasi korban di sana? Selamat siang Dipo dan juga saudara, masih terus berjalan bagaimana proses identifikasi. Sebelumnya, menurut informasi bahwa Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini sudah menerima 12 kantong jenazah. Tapi yang menjadi catatan adalah jumlah kantong jenazah ini tidak menggambarkan berapa jumlah korbannya karena kantong jenazah ini berisi body part dari korban kebakaran. Situasi pagi sampai siang hari ini, Dipo, kalau kami pantau memang belum ada lagi begitu kantong jenazah yang datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan untuk mengidentifikasi 12 kantong jenazah ini Rumah Sakit Polri sudah membentuk tim DVI atau Disaster Victim Identification yang berisi ada dokter forensik, dokter DNA forensik, odontologi forensik, psikologi forensik, dan tim antemortem. Ada tim dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kemudian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan kemudian dari Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia atau PDFMI. Untuk situasi keluarga ataupun di posko antemortem, tadi kami lihat juga belum ada yang datang, pantauan kami sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya antemortem ini adalah data yang dibutuhkan untuk bisa dicocokkan antara antemortem dan juga postmortem. Tapi tentunya dari pihak rumah sakit masih terus membuka posko apabila ada keluarga yang ingin memberikan tambahan data. Untuk menjadi catatan, antemortem ini, Dipo dan juga saudara, merupakan data korban yang dibutuhkan. Ini data sebelum korban meninggal. Jadi biasanya didapat dari pihak keluarga berupa tampilan ataupun juga visual korban, berupa pakaian, perhiasan, tanda lahir, luka, sampel DNA keluarga inti, dan lain-lain. Sementara postmortem ini adalah data yang didapat dari kondisi korban, misalnya saja sidik jari, golongan darah, DNA, dan juga konstruksi gigi. Nah, inilah yang nantinya akan dicocokkan untuk bisa mengidentifikasi atau mengetahui milik siapa, begitu dan sebagainya. Diketahui Dipo dan juga saudara, kebakaran di kawasan pabrik di Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat ini sebelumnya menewaskan 9 orang, di mana ada yang meninggal ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sementara sejumlah lainnya ada 4 orang ini luka-luka, salah satu adalah petugas damkar. Tentu penelusuran ataupun juga pendalaman secara teliti dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mengidentifikasi. Kami pun juga terus memantau apakah nantinya ada kebaruan data ataupun sudah ada lagi yang diidentifikasi begitu berupa data, termasuk juga apakah ada lagi nantinya kantong jenazah yang datang ke Rumah Sakit Polri untuk bisa diidentifikasi. Dipo? Kita tunggu nanti hasil identifikasi yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani melaporkan dari Jakarta Timur. Sebelumnya juga ada Audrey Zevanya melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.